Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kelanjutan dari materi kinematika gerak lurus, yaitu adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan ya, atau disingkat dengan GLB. Nah, sebenarnya apa sih itu GLB? Oke, dari segi definisinya gerak lurus, berarti artinya gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, itu dia, berarti ciri-ciri dari GLB. Ciri-ciri dari GLB. Yang pertama berarti kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap atau V-nya bernilai konstan. Lalu kalau kecepatannya tetap, apakah dia memiliki percepatan? Tidak ya, berarti percepatannya 0 atau A-nya sama dengan 0, seperti itu. Nah, berarti persamaan yang digunakan dalam GLB itu cuma satu, berarti besar kecepatannya ditempuhnya yang ditempuh benda, berarti itu kecepatan adalah jarak per waktu. Tuh, gitu ya. Berarti ini V-nya adalah kecepatan dalam meter per sekon, lalu S-nya adalah jarak tempuh dalam meter, T-nya adalah waktu dalam sekon. Nah, yang sekarang kita bahas contoh soalnya, sekalian nanti kita akan pelajari bagaimana nanti hubungan grafik jarak terhadap waktu dan juga grafik kecepatan terhadap waktu dalam gerak lurus beraturan. Oke, pada layar itu sudah ada soal ya. Katanya jarak dan waktu yang tempuh seorang pelari dalam suatu perlombaan lari ditampilkan dalam tabel berikut ini. Ada 5 buah data, 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa Anda lihat pada layar ini. Oke, pertanyaan pertama adalah buatlah grafik jarak terhadap waktu. Nah, di bagian kiri dari sebelah kanan dari layar ini sudah digambarkan sebuah grafik koordinat kartesius seperti itu ya. Katanya pada waktu 2 sekon, jarak yang tempuhnya adalah 10 meter. Berarti bisa kita petakan di sini. Kita lihat hubungannya. Nah, kira-kira di sini. Oke. Lalu pada waktu 3 sekon, jaraknya adalah 20 meter. Berarti di bagian atas ini ya. Nah, ini. Terus pada waktu 4 sekon, jarak tempuhnya adalah 30 meter. Oke, kita bikin hubungannya. Lalu pada waktu 5 sekon, jarak tempuhnya adalah 40 meter. Nah, kemudian pada waktu udah ya sampai itu. Terus kita hubungkan dalam bentuk sebuah grafik. Kita tarik garis dari sini. Oke, ini kurang lurus ya. Sebenarnya bentuknya lurus itu. Kita tarik garis dari data ini. Oke. Nah, berarti kira-kira tergambar ya kalau grafik dari jarak dan waktu pada GLB itu berupa garis miring ya, seperti ini. Oke, kita bikinkan skema sederhananya. Jadi ini T dalam sekon, yang ini bagian ini adalah jarak dalam meter, maka grafiknya membentuk sebuah ini. Nah, seperti ini. Berarti kalau nanti dikasihkan sudut alfa di sini, maka V di sana bisa S per T, atau V di sana adalah tangen alfa.
Nah, nanti sebenarnya hubungan tan alfa, sin alfa, dan cos alfa ini akan ditemui dalam pelajaran trigonometri dalam matematika. Oke, sampai di situ bisa ya. Next, dia tanyakan sekarang adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, di sini. Nah, kecepatan. Sebenarnya kita butuh data nih kalau untuk kecepatan. Kecepatan itu kan konsepnya adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Berarti V1-nya bisa kita pakai adalah jarak yang 2 kurang yang 1 per T yang 2 kurang T yang awalnya. Oke, kita cek. Berarti jarak yang keduanya itu adalah kita ambil di sini yang 20, yang pertamanya adalah 10. Berarti yang di sini adalah mepet sekali ya. Yang di sini 20 dikurang 10, ini satuannya adalah meter. Lalu untuk T-nya adalah 3 dikurang 2, ini dalam sekon. Maka hasilnya V1-nya adalah 10 per 1, berarti 10 meter per sekon. Oke, ini yang pertama datanya. Nih, V1. Berarti dalam kita bikinkan di sini dulu ya. Oke, kita cari dulu V2-nya. V2 itu juga sama, berarti yang jarak yang kedua, yang ketiga dikurang yang kedua karena perpindahan ya. Lalu di sini juga sama, waktu untuk yang ketiga dikurang selang waktu yang kedua. Oke, kita cek lagi. S3-nya berarti ini yang pertama, kedua, ketiga, berarti 30 dikurang 20. Berarti 30 dikurang 20 meter per T-nya berarti yang bagian sini 4 dikurang 3. Berarti 4 kurang 3 sekon. Ternyata sama, berarti 10 ya, 10 meter per sekon. Oke, kita cek lagi V3, V3 itu berarti yang jarak keempatnya dikurang jarak 3 per T4 dikurang T3. Maka S4-nya itu adalah yang ini ya, 40 dikurang 30. Berarti 40 dikurang 30 per 5 dikurang 4. 5 dikurang 4. Ini dalam meter, ini dalam sekon. Berarti V3-nya adalah juga 10 meter per sekon. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kapanpun selang waktunya tetap 10 meter per sekon. Berarti kita bisa petakan di sini, misalnya ambil 10. Maka dalam detik keberapapun, misalnya detik kedua, ini sama ya, berarti ini. Nah, berarti ini dia V-nya. Seperti itu. Nah, berarti kalau mau dipetakan, maka untuk grafik VT atau kecepatan terhadap waktu itu membentuk garis lurus saja. Kan dia kecepatannya konstan ya. Ini meter per sekon, ini T-nya dalam sekon. Berarti kayak gini aja deh. Nah, ini V-nya. Nah, kalau nanti kita bahas dalam bentuk grafik, maka ini sini luas di bawah grafik ini misalnya bisa kita anggap sebagai jarak tempuh. Maka nanti akan merujuk pada bentuk bangun datarnya. Bentuk bangun datar. Nah, nanti berupa luasnya di sini. Oke, sampai di sini bisa ya dipahami untuk gerak lurus beraturan.